tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Ketika banyak suara berseru yang sama dan banyak tangan bergerak bersama. Gunung-gunung beranjak. Tugas pun selesai. Waktu kita memilih untuk berdiri sebagai rekan, memandang tembus segala perbedaan, sebuah pintu di sorga terbuka lebar. Oleh kasih, kebenaran, dan kepercayaan. Pintu sorga tidak lekas terbuka. Menantikan berlalunya perang di antara kita. Ia rindu dengarkan suara mulia. Suara derap kaki langkah kita bersama. Mari berjalan bukan sebagai aku, tapi kita. Dan membentuk apa yang ada dan yang akan ada. Karena surga menunggu, gerbang-gerbangnya siap dibuka. Detik, kita bersatu di dalam Dia. Angkat, mari kita memuji Tuhan bersama-sama, come on. Mari kita sambut Allah kita yang perkasa. One, two, three, let's go. Sama-sama katakan. Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu, demikian hidupku. Di dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan. Sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Angkat tangan kalian dan katakan, jika Tuhan yang berperan, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, begadang dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kau perkasa. Luasnya dunia, come on. Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu, demikian hidupku. Di dalam kesesakan Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kesesakan Kau takkan tinggalkan. Sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Dengan iman katakan, come on. Jika Tuhan yang berperan, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Ku
Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, hey! Dahsyatlah nama-Mu, segenap jiwaku kan bersorak. Nyatakan semua yang berkata, Yesus Kau perkasa. Come on, Yesus Kau perkasa. Haleluya. Mari kita sambut Yesus kita yang mulia. Come on. Woo! And 1, 2, 3, let's go. Hey. Haleluya. Sama-sama katakan, terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Angkat kedua tangan kalian, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Takkan karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Tiada taranya. Come on, say. Whoa, oh, whoa, oh, puja nama-Mu. Whoa, oh, puja nama-Mu. Kami bersuka cita Tuhan di tempat ini. Kami nyatakan Engkau Yesus yang mulia. Oh, to God be the glory. Oh, Jesus. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
percaya Kaulah Tuhan yang mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang tak Kau tunjukkan, besar kasih setia yang tak Kau nyatakan. Tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Kami percaya, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia Kau tunjukkan, besar kasih setia yang tak Kau nyatakan. Oh, ayolah, tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Mari ikuti gerakan kita, come on. Hey. Kanan, kiri. Come on. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diri kami Tuhan, Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu, bagi-Mu. Come on. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Yes. Wah, seneng banget bisa jumpa kalian semua di tempat ini. Boleh bilang kanan kirinya, mari kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Tetap di dalam hadirat Tuhan, silakan kembali ke tempat. Let's worship Him.
Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami membuka hati kami untuk Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi dan memiliki tempat terutama di dalam hati kami, di dalam gereja ini, di dalam kehidupan kami. Kami mengundang Engkau Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri, untuk memisahkan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran-Mu kami bisa melihat dengan jelas, dan kami dapat mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah banyaknya kebingungan, di tengah-tengahnya banyak masalah kehidupan kami. Firman-Mu seperti terang Tuhan di kaki kami, pelita bagi jalan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan kami. Engkau adalah Allah, dan kami adalah hamba-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak dapat mengerti, kenapa Allah memilih untuk minta izin kepada setiap manusia. Engkau Allah Tuhan. Sebenarnya Engkau bisa Tuhan, dengan kedaulatan-Mu, Engkau mengubah keputusan kami, mengubah pemikiran kami dengan kuasa-Mu. Tapi mengapa Engkau memilih Tuhan untuk bermitra dengan kami? Engkau memilih untuk kami membuat keputusan sendiri, untuk kami berkomitmen sendiri, untuk kami melangkah dengan ketaatan, dengan keputusan kami, seolah-olah keputusan kami itu berarti. Sedangkan kami ini hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya karena kasih-Mu. Engkau ingin Tuhan kami melangkah dengan ketaatan karena kami mencintai-Mu, bukan karena terpaksa. Tapi izinkan hari ini Tuhan, apa yang menjadi kehendak hati-Mu, biarlah itu menjadi dorongan yang kuat dalam setiap hati kami. Biar kami hidup di dalam kekudusan, kami hidup di dalam kehendak-Mu, hidup di dalam panggilan-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Itu biar menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Kami gak perlu doa kami dijawab, kami gak perlu apa-apa. Kami hanya ingin Engkau berjalan bersama dengan kami. Berkaryalah Tuhan, kalau bisa tanpa minta izin pada kami. Mari semua orang bersekutu pribadi pada Tuhan. Syakara para mana marah. Syakara mana maya rabara. Nyanyikan satu lagu ya. Menyembahmu
bagi Tuhan kita. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Kasih kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Sebelum duduk, bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Silakan duduk semuanya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan hari ini di dalam ibadah kita bersama, bisa lambaikan tanganmu. Puji Tuhan ya, kita bisa mengalami kasih-Nya Tuhan, bukan hanya mendengar tentang kasih-Nya Tuhan. Dan saya percaya Allah Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus itu yang sama masih mengerjakan keselamatannya, karyanya di tengah-tengah kita. Hari ini Kobin akan bagikan firman Tuhan dengan tema karya Roh Kudus di dalam kepemimpinan rohani. Ya. Kobin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah Roh Kudus masih berbicara kepada kehidupan kita? Jawabannya sederhana ya. Jawabannya adalah ya. Bisa tampilkan slide kedua. Roh Kudus masih berbicara. Ya. Roh Kudus masih memimpin dan Roh Kudus masih membentuk kehidupan orang percaya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Ya, dan Roh Kudusnya dicurahkan bagi kita sehingga Roh Kudus itu masih berbicara. Roh Kudus itu masih berkarya, Roh Kudus masih memimpin. Lalu selanjutnya, slide ketiga, bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan kita? Kalau misalkan ditanya, apakah Roh Kudus masih berbicara, masih memimpin? Jawabannya adalah iya. Tapi bagaimana cara Roh Kudus memimpin? Next slide. Roh Kudus dapat berbicara dengan banyak cara. Tetapi yang paling utama, yaitu melalui firman Tuhan. Karena itu adalah otoritas tertinggi untuk menguji setiap suara dan tuntunan. Amin ya. Jadi kalau misalkan kita merasakan hadirat Tuhan, kita mengalami mimpi, penglihatan, atau ada kesaksian, semua itu harus tunduk di bawah firman Tuhan. Ya. Perasaan, juga kita bisa, perasaan itu diciptakan Tuhan. Ya, sama seperti emotion series yang kita sudah laluin 2 bulan lalu. Tapi perasaan itu harus tunduk di bawah firman, kebenaran firman. Ya, pendapat. Hari-hari ini kita bisa berpendapat ya di media sosial dan kita juga di sekolah juga diajarin bagaimana berdiskusi. Ya, tapi semua pendapat harus tunduk di bawah firman Tuhan. Terutama bagi kita orang-orang percaya yang percaya bahwa Alkitab adalah firman yang tertulis yang diberikan oleh Tuhan, yang diwahyukan. Yang kedua, Roh Kudus tuh bisa berbicara secara pribadi. Coba bilang sama diri sendiri, Roh Kudus bisa berbicara pada saya. Jadi kalau hari ini Anda berkata, apakah Roh Kudus bisa bicara pada saya? Jawabannya bisa. Ya, melalui apa? Melalui doa. Hari-hari ini, ayo kita rindukan punya doa pribadi, jam-jam doa pribadi sama Tuhan. Orang yang banyak doa, banyak dengar suara Tuhan. Tapi orang yang kurang berdoa, juga lebih kurang dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena bukan Tuhan tidak berbicara, tapi kita yang tidak mendengar. Ya, Roh Kudus bisa berbicara secara pribadi dengan dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat untuk berbuat jujur, dorongan yang kuat untuk bersaksi, dorongan yang kuat untuk melakukan visi, ya, untuk kita bangun pagi dan berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus bisa berbicara melalui mimpi. Ada mimpi-mimpi yang cuma bunga tidur, tapi ada mimpi-mimpi yang kesannya tuh begitu kuat sehingga bangun tidur tuh ingat setiap detailnya dan mengandung pesan secara rohani. Kemudian Roh Kudus juga bisa berbicara melalui penglihatan. Penglihatan ini bukan merasa melihat, ya. Penglihatan tuh beneran melihat, ya. Penglihatan supranatural. Jadi bukan, oh saya waktu doa seperti melihat ada bayangan putih berjalan apa, bukan seperti itu. Itu hanya gambaran mental, bayangan atau imajinasi gitu ya.
Roh Kudus bisa berbicara melalui penglihatan. Jadi benar-benar kita bisa melihat suatu scene di dalam doa kita, ya. Jadi kita harus pandai menilai apa yang kita alami ini alkitabiah apa enggak, dan apakah ini memang pesan dari Tuhan. Ya, khususnya kalau kita masih bertumbuh mengenal Tuhan, belum terlalu dewasa rohani gitu ya. Kita enggak boleh terlalu ngeroh ya. Semua harus diuji, tanya sama pemimpin juga, harus diuji sama firman. Selanjutnya Roh Kudus bisa berbicara melalui hati nurani. Hati nurani itu kalau dijaga, hati nuraninya murni. Kalau hati nurani itu dijaga, itu akan menjadi sarana yang kuat untuk Roh Kudus berbicara. Tetapi kalau kita berulang kali melanggar Roh Kudus berbicara melalui hati nurani, maka hati kita menjadi tumpul. Sehingga Roh Kudus sulit berbicara pada kita, tidak bisa lagi melalui hati nurani. Ya, pertama kali mencuri, takut. Tapi 10 kali mencuri, sudah hati nuraninya sudah tumpul. Ya, itu sulit Roh Kudus berbicara lagi melalui jalur yang itu. Jadi hati kita ini harus dijaga. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Ya. Jadi hati kita itu adalah suara-suara yang muncul di pikiran kita. Ya. Kita tuh bisa berdiskusi dengan pikiran kita sendiri. Ya, apalagi teman-teman yang introvert. Ada pembicaraan yang panjang lebar di pikiran kita. Ya. Tapi harus mengizinkan Roh Kudus masuk di dalam pikiran itu. Supaya kita tidak tersesat di dalam namanya asumsi. Asumsi itu kalau kita anggap sebagai suatu kebenaran, itu bahaya. Kita bisa percaya kepada kebenaran yang tidak sebenarnya terjadi. Kita berasumsi, oh si A ini kelihatan lagi bicarain aku. Kita pikir itu benar, padahal lagi bicarain nasi goreng yang baru dimasak ya. Tapi kita berasumsi, pasti mikirin aku. Ya, pasti gak suka sama aku. Aku udah tahu kok dari awal aku lihat gestur mukanya gitu ya. Itu namanya asumsi. Ya, jadi hati nurani itu harus dijaga. Supaya gak timbul akar pahit. Ya, hatimu tanggung jawabmu sendiri. Coba bilang kanan kirinya sendiri. Hatimu tanggung jawabmu sendiri. Ya, amin. Beneran lo ya, hatimu itu tanggung jawabmu sendiri. Ya. Jadi kalau hati kita tuh tersinggung, itu tanggung jawabmu sendiri loh untuk mengatur perasaan tersinggung itu. Itu bukan dari orang tua, bukan dari sahabat, itu hati kita sendiri yang memutuskan untuk tersinggung. Ya. Jadi hati itu harus dijaga. Hati nurani harus dijaga. Selanjutnya Roh Kudus bisa berbicara melalui orang lain. Orang tua itu ditetapkan Tuhan menjadi parents kita. Tuhan itu berbicara melalui orang tua. Jadi ayo kita hormati orang tua kita. Amin ya. Roh Kudus juga berbicara melalui teman. Teman yang cinta Tuhan maupun yang tidak cinta Tuhan itu sama-sama bisa dipakai Tuhan. Contoh, kita sering telat masuk sekolah. Terus ditegur sama teman kita yang bukan orang cinta Tuhan. Kamu jangan telatan masuk sekolah. Itu suara Tuhan gak? Suara Tuhan loh itu. Sesuatu yang benar itu pasti datang dari Tuhan. Amin ya. Jadi Roh Kudus itu bisa pakai siapapun. Tapi seringkali Tuhan pasti memakai orang yang takut akan Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan. Teman yang takut akan Tuhan, sahabat yang takut akan Tuhan, itu pasti langganan dipakai sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan bisa pakai segala jalur. Meskipun orang tua kita bukan orang tua yang takut akan Tuhan, tetap hormati. Karena Roh Kudus tetap bisa berbicara melalui orang tua kita yang belum kenal Tuhan. Kita perlu rindukan keselamatannya, tetap perlu hormati. Kemudian bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita mungkin lagi nunggu taksi online. Bisa loh ada orang tiba-tiba datengin kita ngasih masukan. Tapi kita harus waspada ya, takutnya ada
skema penipuan atau apa. Tapi somehow di dalam kehidupan Kobin sendiri, kadang-kadang ketemu orang yang baru aja kenal, random banget, tiba-tiba seperti nabi Tuhan yang berbicara. Disampaikan, saya dapat untuk bicara untuk kamu nanti masa depan seperti ini dan seperti itu. Ternyata dia pendeta di gereja mana, di kota mana gitu. Itu Tuhan bisa pakai. Hamba-hambanya lintas denominasi gereja dipakai untuk menguatkan sesama orang percaya. Ya. Bahkan juga Kobin juga pernah ketemu sama orang di pom bensin, gak kenal dan saya percaya itu bukan orang percaya. Tapi dia tuh bisa ngomong sesuatu yang sangat personal. Kemudian saya tahu ini pasti Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus tuh bisa berbicara lewat semua hal. Jadi gak mungkin di dalam satu hari itu Roh Kudus tidak berbicara. Anda yang gak dengar. Ya, jadi kalau setiap hari kita pasang telinga kita untuk mendengar suara Roh Kudus, setiap pagi kita baca firman Tuhan, pasti setiap hari itu ada tuntunan Tuhan. Itu suara Tuhan itu seperti disuarakan, dinyaringkan, supaya kita tuh menerima tuntunan demi tuntunan tiap hari. Ya, siapa yang mau mendengar suara Tuhan bisa lambaikan tanganmu. Puji Tuhan ya. Ayo kita sama-sama. Ini tahun 2026, sisa 6 bulan lagi. Ya, tahun ini tahun Unity and Open Heavens. Ada langit yang memisahkan dunia dengan surga itu terbuka. Ya, itu janji Tuhan. Di dalam Alkitab juga tertulis bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, jadi penghalang-penghalang itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita harus merindukan dan kita doakan. Kehendak Tuhan di surga terjadi di bumi. Amin ya. Lalu selanjutnya Tuhan berbicara melalui otoritas yang Tuhan tempatkan. Otoritas. Nah, next slide, slide kelima. Siapa otoritas yang Tuhan tempatkan? Nah, ini memainkan peran otoritas yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Ada orang tua, kalau misalkan mau tanya, aku mau kuliah apa? Pertama-tama kalau menurut saya ya, selain dari kalian figure out talent kalian, kemudian cita-cita kalian apa. Kalau menurut saya orang pertama yang harus kalian ajak diskusi adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang akan membiayain. Orang tua juga mengenal kehidupan kita. Dari kita kecil sampai besar. Ya. Jadi orang tua ini memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita. Itu adalah otoritas yang Tuhan taruh. Amin ya. Kemudian yang kedua, Tuhan juga bisa berbicara, Roh Kudus berbicara melalui guru. Melalui mentor, melalui dosen, profesor. Roh Kudus berbicara melalui setiap pengajar-pengajar yang Tuhan tempatkan. Kecuali mereka menyimpang secara moral ya, hati-hati. Pengetahuan tetap pengetahuan, dosa tetap dosa. Ya. Yang ketiga, otoritas yang Tuhan tempatkan itu pemerintah. Kalau kita di Indonesia pemerintahnya ada pemerintah presiden dan jajaran kepemimpinannya. Tapi kalau kita pindah ke negara lain untuk studi, di situ ada pemerintah. Jadi Anda nggak bisa, oh saya di Indonesia boleh kok, gitu, nggak bisa. Kalau Anda di negara itu ya harus tunduk sama aturan di negara itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi pemerintah itu firman Tuhan katakan tidak ada satu pemerintahan pun yang tidak datang dari Tuhan. Itu artinya kita perlu mendoakan setiap pemimpin-pemimpin kita. Supaya mereka dituntun. Ada campur tangan Tuhan di dalam setiap keputusan yang mereka buat. Mana bisa kok pemimpinnya bukan orang yang takut akan Tuhan. Coba baca di Alkitab. Ada Raja Kores mengeluarkan dekret untuk pembangunan bait suci. Itu gimana ceritanya orang bukan takut akan Tuhan, tapi raja itu bisa memberikan izin. Dan bahkan dimodalin pembangunan bait suci. Tuhan itu bisa pakai pemerintah-pemerintah yang ada. Amin. Jadi kalau kita banyak dengar berita-berita negatif, daripada kita tuh ikut-ikutan, berdoa buat negara kita, berdoa buat kota kita.
Amin. Kecuali Anda memang berprofesi untuk berkontribusi, lakukan. Ya. Tapi kalau Anda belum berdoa, lebih baik Anda nggak perlu ikut-ikut. Pertanyaannya, Anda udah doa belum sebelum Anda melakukan sesuatu? Ya. Kemudian selanjutnya, pemimpin di tempat kerja, ya itu juga adalah otoritas yang kita perlu hargai. Kemudian pemimpin rohani, Tuhan seringkali berbicara melalui pemimpin rohani, ya, melalui gereja. Siapa pemimpin gereja pertama? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang mengurapi gereja? Satu bulan lalu Kobin juga bagikan tentang Pentakosta. Roh Kudus itu memateraikan gereja dan terjadi pergerakan gereja mula-mula. Yaitu Roh Kudus sendiri yang menjadi pemimpin atas gereja. Amin ya. Slide ke-6. Mengapa Tuhan memakai pemimpin rohani? Nah, kita buka bersama di dalam Ibrani 13 ayat ke-17. Ibrani 13 ayat ke-17. Di ayat ke-17 dikatakan, sudah dapat ya? Setelah kejadian sebelum wahyu. Ya. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kobin highlight di sini pemimpin rohani. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Itu adalah peran dari pemimpin rohani. Slide ke-7 bisa tampilkan. Pemimpin rohani ditentukan Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Pemimpin rohani ditentukan Tuhan sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Ya, itu adalah peran dari pemimpin rohani. Di sini siapa yang sudah jadi sponsor di CG leader, coach dan lainnya bisa angkat tangan? Ya, ini adalah peran kalian. Berjaga-jaga atas hidup seseorang. Ya. Bertanggung jawab atas hidup seseorang. Maksudnya gimana kok? Kalau misalkan ditanya, si A datang gereja enggak? Wah, nggak tahu kok. Nah, itu berarti kita belum menjalankan tanggung jawab kita. Pernah ingat ya kisah di dalam Kejadian? Kain itu ditanya sama Tuhan, Kain di mana adikmu? Kemudian Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Gitu ya. Itu adalah contoh yang salah. Kakak tidak tahu adiknya, padahal dia yang membunuh adiknya sendiri. Ya, itu adalah contoh dosa. Ya. Tapi kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita tuh punya tanggung jawab atas hidup seseorang. Ya, tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita bertumbuh di dalam perjalanan iman, belum memimpin siapa-siapa. Kita cuma memimpin diri kita sendiri. Perjalanan iman kita bisa memimpin 1 atau 2 orang. Perjalanan iman selanjutnya nanti kita dipercaya lebih banyak orang lagi. Amin ya. Itu adalah cara Tuhan memakai gerejanya. Gereja itu tidak terdiri dari bangunan. Gereja itu terdiri dari jemaat-jemaat, umat-umat Tuhan yang saling terkoneksi. Ya, itu adalah gereja yang sejati. Amin ya. Coba bilang kanan kirinya, kamu adalah gereja Tuhan. Next slide. Slide ke-8, pemimpin rohani diberikan Tuhan untuk menjaga iman, membimbing pertumbuhan, melindungi kehidupan rohani. Ya. Mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan. Mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu adalah peran-peran dari pemimpin rohani. Ya. Ada role di dalam kehidupan kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Betul ya? Tapi Tuhan menentukan ada pemimpin-pemimpin rohani yang akan menuntun kita secara audible, ya, secara tangible. Supaya kita nggak perlu
jam doa kita bilang, Tuhan suarakan suaramu gitu ya. Kita tunggu sampai 2 jam, 3 jam. Belum ada suara apa-apa gitu ya. Tuhan apakah sudah waktunya ini untuk aku menerima beasiswa gitu ya. Terus Tuhan gak jawab sampai 3 jam, 4 jam. Terus tiba-tiba ada WA dari pemimpin rohanimu. Ngapain kamu gak nerima, ini kesempatan Tuhan. Itu juga jawaban dari Tuhan gitu loh. Ya. Jadi pemimpin rohani itu dibimbing oleh pemimpin di atasnya juga. Dijagain juga dengan peran yang sama. Amin ya. Next slide. Bagaimana Roh Kudus bekerja melalui pemimpin rohani? Di tin ini saya akan bagikan tentang dipakai meski tidak sempurna. Boleh Kobin lihat tangannya di sini yang tidak sempurna, bisa angkat tanganmu. Oke, berarti ini pesan untuk Anda semua ya. Dipakai meski tidak sempurna. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13, ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan demikian. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Dan Lucius ya, orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Nah, ini adalah kisah para rasul. Tapi lebih tepatnya kisah Roh Kudus melalui gerejanya. Karena ada campur tangan Roh Kudus di dalam setiap kisah di dalam Alkitab ini dan di dalam kehidupan Anda. Dan kisah Roh Kudus itu masih dikerjakannya sampai hari ini di dalam kehidupanmu. Kisah Roh Kudus itu terus dikaryakan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya. Kalau rasul-rasul ini bisa mengalami tuntunan Tuhan sedemikian rupa, itu artinya hidup Anda juga bisa mengalami tuntunan Roh Kudus yang senyata ini. Ya, di ayat pertama tadi dikatakan pada waktu itu, katakan pada waktu itu. Pada waktu itu jemaat di Antioquia ada beberapa nabi pengajar. Di sini menarik. Kenapa? Karena pada waktu itu menentukan suatu kebutuhan. Pada waktu itu ada nabi dan pengajar yang dikumpulkan meeting. Kenapa dikumpulkan? Pasti ada krisis. Pertumbuhan itu pasti menciptakan suatu krisis. Pertumbuhan itu pasti menciptakan good problem. Ya. Di sini Kobin boleh lihat tangan-tangannya yang masih sekolah atau kuliah bisa angkat tangan. Oke, Kobin tanya, ujian sulit apa gampang? Sulit. Oh, ada yang gampang. Oke. Ujian itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Oke, Kobin kasih pilihan. Enggak usah ujian atau tetap ujian? Kalau enggak ujian, enggak naik kelas. Pilih mana? Pilih ujian. Enggak enak loh. Sulit loh. Kenapa ujian? Oke, biar naik kelas. Itu adalah good problem. Itu adalah stres yang diperlukan untuk kehidupanmu. Jadi ada masalah yang baik di dalam kehidupan kita. Dan itu harus dijalanin, itu harus dilalui. Tapi ada sebaliknya, masalah-masalah yang bad problem. Tidak perlu terjadi, tapi karena kesalahan akhirnya terjadi. Contoh, lampu merah, udah kelihatan lampu merah. Terobos aja, terus kena tilang. Terus akhirnya harus ikut sidang, terus harus keluar uang gitu ya, di sidang itu. Itu adalah bad problem. Harusnya tidak terjadi, tapi karena suatu pelanggaran, kesalahan akhirnya terjadi.
Suatu good problem itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Itu namanya pertumbuhan. Jadi nggak bisa di antara kita tuh berkata, aku nggak mau bertumbuh. Nggak bisa. Tanpa ada pertumbuhan, maka kita akan mengalami kematian. Ya. Sehingga ada beberapa teolog gitu ya mengatakan bahwa manusia itu kebanyakan mati sebelum waktunya. Maksudnya apa? Sudah nggak lagi punya visi, sudah nggak lagi punya tujuan hidup, sudah nggak lagi punya harapan. Ya, kenapa? Karena sudah tidak lagi bertumbuh. Itulah kenapa kita perlu menghadapi namanya good problem. Di waktu itu, gereja itu mengalami pertumbuhan luar biasa. Ya, tapi pertumbuhan itu pasti diiringi dengan suatu good problem, suatu tantangan, masalah. Masalah apa sih yang terjadi di dalam kehidupan gereja pada waktu itu? Mereka perlu mengunjungin kota demi kota untuk mengajar orang-orang percaya sesuai dengan kebenaran yang sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja. Bahwa iman itu menyelamatkan. Ya, iman percaya pada Tuhan Yesus itu menyelamatkan. Jadi tidak perlu lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Kira-kira seperti itu ya. Nah di sini menarik teman-teman. Poin yang pertama, bagaimana Roh Kudus bekerja, berkarya di tengah-tengah gerejanya. Yaitu Roh Kudus membentuk pemimpin sesuai dengan rencananya. Bisa dicatat, sebelum pemimpin itu dipakai Tuhan, pasti pertama-tama pemimpin itu diproses sama Tuhan. Sebelum kamu dipakai Tuhan, sebelum kamu dipercayai sesuatu, kamu pasti diproses. Tuhan kasih kamu mimpi, kamu akan menjadi lawyer. Gak ada namanya lawyer yang tidak ikut pendidikan sarjana hukum. Ya, semua pasti melalui jalur itu. Semua pemimpin pasti diproses sama Tuhan. Jadi apa yang Anda sedang kerjakan hari ini di dalam sekolah, itu ada konsekuensinya di masa depanmu. Jadi apa yang kamu kerjakan hari ini, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup di masa depanmu, tapi hiduplah hari ini. Kalau Anda bisa maksimal hari ini, masa depanmu bisa maksimal. Tapi kalau Anda punya harapan tinggi di masa depan, tapi hari ini Anda tidak mau maksimal, tidak mau berusaha, maka masa depanmu tidak akan tercapai. Ya, take it serious. Setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Karena firman Tuhan katakan pada waktu itu berkumpullah pemimpin-pemimpin. Nah ini orang-orang yang sudah selesai diproses sama Tuhan. Jadi ada perjalanannya masing-masing. Di sini yang menarik ada Barnabas, orang Yahudi dari Siprus. Simeon, orang Niger. Ya. Dia tuh orang Afrika berkulit hitam. Nah ini menarik, kok bisa ya? Injil itu diberitakan sampai ke Afrika, sampai ada orang Afrika lokal itu percaya pada Tuhan Yesus. Itu nggak mungkin prosesnya singkat saudara. Itu pasti melalui proses ditranslate, dia perlu bertumbuh imannya, belum punya Torah di dalam bahasa Afrika gitu ya. Harus ditranslate satu persatu, imannya bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Pertanyaannya, sekarang Anda pegang Alkitab. Anda baca enggak? Orang Niger ini aja berkulit hitam itu jadi pemimpin pada waktu itu. Ini enggak mungkin instan tiba-tiba jadi pemimpin. Bahkan disebut nabi dan pengajar. Wow, ini orang berkulit hitam pada waktu itu di dalam zaman Alkitab menjadi nabi dan pengajar. Itu pasti diproses Tuhan luar biasa. Latar belakangnya bukan pengajar kitab. Tapi orang ini bisa menjadi pengajar kitab. Pasti effortnya double dibandingkan orang yang sudah punya latar belakang sebagai orang Yahudi. Ingat ya, talentamu itu bisa menghasilkan dampak. Tapi kerja kerasmu itu lebih berbicara besar dibandingkan talentamu. Ya.
Hard work beats talent. Jangan sampai talenta yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupanmu, enggak kamu kelola. Kamu merasa punya privilege, kamu merasa sudah bisa, mudah. Talentamu bisa membawa kamu lebih mudah mencapai sesuatu. Tetapi orang yang bekerja keras akan mengalahkan talentamu. Jadi kelola setiap talenta yang ada. Di sini menarik karena ada Lucius. Lucius itu orang Yunani. Menjadi pengajar juga. Dari Kirene, Afrika Utara. Nah ini menarik karena dia orang Kirene. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Firman Tuhan katakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga pada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah suatu kota Antioquia, gereja mula-mula yang tidak diinjili oleh seorang rasul. Kobin ulangi, Antioquia adalah satu-satunya, bukan satu-satunya sih, ada kota lain juga Roma, itu tidak diinjili oleh seorang nabi besar. Diinjili oleh believers, diinjili oleh orang percaya. Jadi orang dari Kirene itu pergi bermisi ke Antioquia dan disitulah pertama kalinya orang Kristen disebut Kristen. Ya ini menarik. Karena pasti salah satunya kalau menurut saya, Lucius ini adalah salah satu orang yang ikut bermisi juga. Karena dia menjadi nabi dan pengajar. Ini luar biasa. Roh Kudus itu bekerja tanpa sepengetahuan rasul-rasul. Roh Kudus itu bekerja di luar radarnya manusia. Itulah kenapa saya percaya gereja itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan agendanya manusia atau agenda organisasi. Organisasi itu perlu untuk mengatur manusia. Sesederhana itu. Sekarang di mana di dalam kehidupan sosial yang tidak perlu diorganize? Pasti semua diorganize. Sekolahmu aja diorganize, ada kelas berapa, jadwal piketnya, duduknya juga meja nomor berapa, siapa namanya. Itu namanya organize. Supaya apa? Supaya nggak rebutan. Pertanyaan saya, gereja perlu diorganize gak? Perlu. Kalau enggak berantakan semuanya. Jadi organisasi dengan tuntunan Roh Kudus itu menciptakan penggembalaan yang sehat. Amin. Jadi Roh Kudus itu bahkan bekerja di luar radar, di luar organisasi. Roh Kudus itu bekerja tidak melalui rasul-rasul loh. Ini luar biasa. Siapa bilang Roh Kudus itu tidak bekerja kalau Anda tidak bergerak? Roh Kudus itu bekerja loh. Sekalipun Anda gak tahu, sekalipun Anda gak bergerak. Tapi kalau Anda bergerak, pasti pergerakannya akan menjadi lebih dahsyat. Amin. Karena keselamatan itu agenda Roh Kudus, agenda Tuhan. Kalau gereja kita sepakat dengan agenda itu, maka akan luar biasa hasilnya. Amin ya. Kemudian ada Menahem, keluarga bangsawan. Kemudian ada Saulus, mantan penganiaya gereja. Dari sini kita bisa belajar, semua orang bisa dipakai Tuhan sekalipun tidak sempurna. Amin, bilang kanan kirinya, kamu gak sempurna, kamu bisa dipakai Tuhan. Yang kedua bisa dicatat, Roh Kudus memilih dan mengutus pemimpinnya. Di dalam ayat kedua dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah, berdoalah mereka, setelah menumpangkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi inisiatif untuk memilih, inisiatif untuk mengutus itu adalah inisiatif dari Roh Kudus. Gereja yang hidup adalah gereja yang intentionally memuridkan, memilih dan mengutus. Anda gak bisa berkata, oh aku mau baik ke semua orang. Aku mau memuridkan semua orang. Gak bisa saudara. Karena Anda waktunya terbatas. Energimu terbatas. Emosimu terbatas. Pengetahuanmu terbatas. Itulah kenapa Roh Kudus itu memakai manusia di dalam keterbatasannya untuk berbicara kepada orang-orang melalui pemuridan. Coba katakan pemuridan. Pemuridan itu artinya Anda memilih dari sekian banyak orang untuk Anda
punya waktu ekstra secara personal. Baik secara komunal atau personal, ada terjadi pemuritan yang berbeda dibandingkan pengikut lainnya. Itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya banyak pengikut, tapi Tuhan Yesus punya 12 murid. Di balik 12 murid, Tuhan Yesus punya 3 orang yang menjadi pemimpin-pemimpin soko gurunya yang sering diajak di dalam mujizat-mujizat dan pertemuan yang sangat intimate. Ya. Jadi pemuridan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu waktu sudah dewasa. Amin ya. Karena Roh Kudus itu bekerja, berkarya melalui pemilihan dan pengutusan. Kenapa harus ada pengutusan? Karena Roh Kudus itu akan selalu membawa gerejanya pergi keluar untuk memberitakan Injil. Pergi keluar untuk suatu kebutuhan. Pergi keluar untuk pemuritan di dalam gereja-gereja yang masih kurang kuat imannya. Roh Kudus akan selalu membawa kehidupan kita keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena urgent. Karena hidup kita di dunia ini terbatas, sementara. Iya kalau hidup kita itu selama-lamanya. Gak apa-apa kita santai-santai. Tapi kalau hidup kita itu cuma berapa waktu yang kita tidak ketahui, itulah kenapa penginjilan itu urgent. Dan pengutusan itu harus terjadi. Amin. Ya. Pemilihan itu Roh Kudus yang berkarya. Melalui doa dan puasa akhirnya dilakukanlah pemilihan itu. Percayalah, di dalam suatu covenant gereja, pemilihan pemimpin, ketika nanti ada orang yang berkata, pemimpinmu, Koko mau muridkan kamu menjadi pemimpin selanjutnya. Itu bukan cuma lahir di pemikiran manusia, saudara. Itu lahir dari doa, lahir dari dorongan Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus untuk kita bermitra dengannya. Coba pikirkan, masa Allah itu perlu minta izin pada Anda? Sebenarnya nggak perlu. Amin. Tapi kenapa Allah Roh Kudus itu harus minta izin padamu? Aku mau bermitra denganmu ya, kamu mau dipakai Tuhan. Ketika kita berkata aku mau, Tuhan berkarya. Tapi ketika kita bilang aku nggak mau, ya nggak bisa. Saya sampai hari ini nggak ngerti kenapa Tuhan tuh sebegitunya. Selembut itu Allah Roh Kudus. Oleh karena itu jangan dukakan Roh Kudus. Amin. Ayo kita berjalan di dalam pengenalan akan Roh Kudus, pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita tuh berjalan di dalam kehendaknya. Hari demi hari, tidak ada keputusan tuh yang di luar dari kehendaknya. Oleh karena itu berdoalah. Kalau perlu berpuasa di dalam keputusan-keputusan besar. Saya percaya Roh Kudus itu turut campur sekalipun kita tidak berdoa. Tapi Roh Kudus itu akan intervensi. Lebih luar biasa lagi. Akan banyak tanda-tanda heran kalau kita sengaja berdoa dan berpuasa. Saya percaya kepemimpinan di dalam gereja itu pasti ada campur tangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Roh Kudus berbicara melalui pemimpin rohani. Lalu yang ketiga bisa dicatat, Roh Kudus memimpin melalui perjalanan iman dan pemuridan. Melalui perjalanan iman. Jadi ketika memimpin itu bukan selesai, tapi baru mulai perjalanan imannya. Di dalam ayat keempat dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus. Kita ulangin ya, siapa namanya? Barnabas dan Saulus. Jadi yang disebut pertama adalah Barnabas, baru Saulus. Itu artinya Barnabas itu ketuanya, Saulus itu pembantunya. Ya. Tapi di dalam perjalanan iman selanjutnya, Paulus tuh yang lebih banyak menulis kitab hari ini. 2/3 perjanjian baru itu yang nulis Paulus. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tidak ada satu orang pun di dunia ini dipakai Tuhan luar biasa kalau tidak pernah dipimpin. Tidak ada pemimpin yang hebat yang lahir dari orang yang tidak mau dimuridkan. Seorang pemimpin yang hebat pasti lahir dari murid yang hebat. Saya ulangi, pemimpin yang hebat pasti lahir dari murid yang hebat. Kalau hari ini kita tidak dipimpin siapa-siapa, Anda tidak akan menjadi pemimpin yang hebat. Di dalam semua area kehidupanmu.
Karena kerendahan hati akan membawamu tinggi. Tapi kalau hari ini Anda merasa, oh aku udah bisa kok, aku udah tahu, aku udah pernah. Itu akan membuat Anda kerdil. Anda bisa uji perkataan saya, mau pakai teori apapun. Saya garanti pernyataan saya barusan adalah kebenaran. Anda gak perlu uji di Alkitab, Anda uji di luar sana lewat teori apapun. Seorang yang rendah hati itu pasti akan melampaui orang-orang yang sudah merasa bisa, merasa tahu. Paulus itu memulai pelayanannya menjadi orang second, orang kedua dari Barnabas. Kemudian kita lihat selanjutnya, di sini dikatakan mereka berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah. Jadi ada perjalanan. Seorang pemimpin harus terus bertumbuh. Tidak ada pemimpin yang berhenti bertumbuh. Detik ketika Anda berhenti bertumbuh, itu adalah titik di mana Anda berhenti memimpin. Mungkin Anda masih pegang jabatan memimpin, tapi pengaruh Anda sudah berhenti. Amin. Jangan pernah kita bosan dengan namanya belajar. Karena belajar itu yang membuat Anda terus memimpin. Kok hari ini aku sudah coach, teruslah bertumbuh. Teruslah belajar. Banyak banget yang kamu belum tahu. Banyak banget. Ya, kok hari ini aku udah pernah bawa temanku 10 dari sekolah untuk kenal Tuhan. Terus belajar, terus bertumbuh. Jangan sampai ceritamu hari ini bawa 10 orang, itu kamu ceritakan terus sampai 10 tahun ke depan. Itu artinya cerita kamu udah basi. Cerita kamu tuh udah 10 tahun lalu guys, belum move on. Dibandingkan dengan orang lain yang bawa temennya 1 minggu 1. Itu dalam waktu 10 tahun itu bisa berapa ratus. Amin. Jadi kalau kita berkata, kok aku dulu pernah pelayanan, something wrong with you. Kok dulu aku pernah memimpin, something wrong with you. Karena seorang pemimpin itu akan terus bertumbuh. Amin. Saya percaya umat Tuhan itu tidak pernah ditentukan untuk hidup sendiri. Pasti selalu komunal, pasti selalu berkomunitas. Hari ini kalau Anda belum memutuskan untuk tertanam di gereja lokal, hari ini putuskan. Anda mau tertanam di gereja lokal mana? Kalau Anda belum berjemaat di mana-mana, tertanamlah di sini. Di AUG Timur. Amin ya, bilang kanan kirinya, udah CG belum? Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Karena Roh Kudus memimpin melalui perjalanan iman dan pemuritan. Saya tutup dengan satu quote ini bisa ditampilkan. Kehebatan bukan terletak pada alatnya. Tetapi pada tangan yang memakainya. Demikian juga Tuhan yang sempurna sanggup memakai manusia yang tidak sempurna untuk menggenapi rencananya. Kok aku belum siap? Kenapa? Nanti Tuhan yang akan siapkan. Ada prosesnya. Detik ketika kamu bilang, iya aku mau. Itu gak langsung naik saudara. Itu gak langsung dipakai Tuhan. Itu masih ada prosesnya. Kita dapat mimpi, penglihatan, oh aku jadi dokter. Anda kira ketika selesai mimpi Anda langsung jadi dokter? Enggak. Anda harus jalani visi Tuhan itu. Anda berkata, oh saya dipersiapkan menjadi CG leader. Anda berkata iya, itu masih ada prosesnya. Jadi nggak langsung. Tapi pastikan diri kita itu masuk di dalam perjalanan iman. Amin. Bisa catat 3 poin ini. Dipakai Tuhan meski tidak sempurna. Karya Roh Kudus itu bekerja melalui pembentukan pemimpin bagi rencana Tuhan. Ya, semua orang pasti dipimpin dan diproses sebelum menjadi pemimpin. Jadi ketika sudah menjadi pemimpin itu pasti ada perjalanan imannya. Oleh karena itu, teman-teman, hargai setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam kehidupanmu. Hargai juga setiap pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan dalam kehidupanmu. Amin. Karena mereka punya perjalanan. Anda perlu belajar daripadanya. Sekalipun tidak sempurna, pasti ada kurang-kurangnya. Kalau ada pemimpinmu yang sesat ya, yang melakukan kesalahan, laporkan. Kita pasti akan benerin. Ya,
Kita tidak akan mengizinkan, tidak akan menormalisasi pemimpin yang jadi batu sandungan. Laporkan. Tapi jangan tunggu sampai Anda sempurna baru Anda mau jadi pemimpin. Amin. Kok aku belum siap dibaptis karena aku belum sempurna. Justru Anda dibaptis supaya Anda sempurna. Mau tunggu apa? Ya kan? Anda disempurnakan karena kasih karunia. Yang kedua, Roh Kudus memilih dan mengutus umatnya. Siap-siap dipilih ya, siap-siap diutus. Bilang kanan kirinya kok takut gitu sih. Yang terakhir, Roh Kudus memimpin melalui perjalanan iman dan pemuritan. Jadi jangan takut, masih ada perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Amin ya. Mari kita bangkit berdiri, taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami, teruslah memilih. Sebab di mana lagi Tuhan memilih kalau bukan di gereja. Teruslah mengutus, sebab di mana lagi Tuhan Engkau mau mengutus kalau bukan di tempat ini, kalau bukan di gereja. Kami berdoa Tuhan pakai setiap army of God menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Bukan hanya bagi diri mereka sendiri. Tapi ada banyak jiwa-jiwa yang perlu menerima jawaban. Banyak jiwa-jiwa yang perlu didoakan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diinjilin. Banyak jiwa-jiwa yang perlu disentuh kehidupannya. Yang perlu diperhatikan. Pakailah gereja-Mu ini Tuhan menjadi cawan. Menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Materaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penjuna hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduan-Mu. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus Tuhan. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduan-Mu. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Orang pejamkan matamu, firman Tuhan sudah dibagikan hari ini. Ini waktunya untuk Anda meresponi dan waktunya Roh Kudus untuk melayani-Mu. Hari ini altar ini dibuka bagimu, bagi orang yang selama ini menolak untuk dipakai Tuhan. Selama ini menolak untuk melayani Tuhan. Selama ini menolak untuk memimpin orang lain. Altar ini dibuka bagimu. Dan selain itu, buat Anda yang belum pernah digembalakan. Mungkin Anda sudah ikut CG, tapi engkau belum pernah membuka hatimu untuk dipimpin. Untuk Anda diarahkan. Anda belum sepenuhnya membuka hatimu untuk Anda dimuridkan. Ini adalah waktunya untuk Anda memberi diri untuk dipimpin. Tentunya juga bagi Anda yang belum ikut CG. Kalau Anda berkata hari ini, aku mau percaya bahwa Tuhan memakai manusia. Dan aku mau dipimpin melalui pemimpin yang ada di CG. Sekalipun mereka tidak sempurna, tapi hari ini aku memutuskan aku mau dipimpin. Altar ini dibuka bagimu. Setelah lagu ini dinyanyikan, langsung maju ke depan. 1, 2, 3. Tuhan, silakan maju. Beri tepuk tangan bagi mereka. Altar masih dibuka, langsung maju.
Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Pejamkan matamu. Jangan tunda langkah ketaatan. Mungkin Anda berpikir apa bedanya sih maju dengan tidak maju? Bedanya adalah Anda meresponi firman Tuhan. Ya, kalau Anda tahu Anda selama ini menolak pemakaian Tuhan, tapi hari ini Tuhan, apapun yang jadi kehendakmu, aku mau taat. Aku mau buka hatiku untuk Roh Kudus bekerja. Setelah lagu ini dinyanyikan sekali lagi, jangan tahan-tahan langkahmu anak-anak muda. Karena keputusanmu hari ini akan berdampak besar untuk masa depanmu. Silakan maju ke depan, 1, 2, 3, come. Tuhan ini seluruh hidupku, Beri tepuk tangan bagi mereka. bagimu, oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu. Mari semua orang angkat kedua tanganmu. Saya persilakan pemimpin pendoa bisa mendoakan. Mari angkat kedua tanganmu. Raba-raba takarama ya raba takarama raba-raba. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Saya mau mendoakan setiap Anda yang hari ini berkata, Tuhan aku perlu tuntunanmu, aku perlu suaramu. Angkat tangan dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus berbicaralah secara pribadi kepada setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan berbicara Tuhan melalui banyak cara. Untuk Engkau berbicara secara spesifik dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa saat ini Tuhan, Engkau memberikan jawaban di dalam hati mereka. Suatu keputusan untuk suatu kebimbangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bisa turunkan tanganmu. Di antara Anda, ada orang yang menggumulkan, bisa tutup matanya, menggumulkan untuk putus dari pacarnya. Karena Anda tahu hubunganmu itu sudah tidak baik. Anda bisa angkat tangan tinggi-tinggi dimanapun Anda berada. Semua orang tetap pejamkan matamu. Saya dengar dari waktu doa saya barusan, ini waktunya untuk kamu putus. Kalau kamu menggumulkan putus, ini waktunya untuk kamu memutuskan untuk putus. Roh Kudus berbicara melalui nuranimu. Roh Kudus berbicara saat ini untukmu. Pulang dari tempat ibadah ini, kalau Anda mempertimbangkan untuk putus itu sudah mengganggu hati nuranimu, putuskan hubunganmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Teruslah berkarya di tengah-tengah kami. Karena Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah umat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan,
saya sebentar. Guys, yang manusia di sini angkat tangannya. Oke? Semua manusia ya, nggak ada yang malaikat ya. Turunkan tangannya. Karena kita semua di tempat ini adalah manusia, itu artinya kita punya waktu di dalam hidup ini terbatas. Hanya Tuhan yang punya semua waktu. Kita nggak punya banyak waktu. Semasa kita masih hidup di dunia ini, waktu kita itu very limited. Coba Anda kedip-kedip kayak gini. Nah, kedip-kedip agak nggak berguna ini, udah lewat hampir 1 menit, beberapa detik. Jadi kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, your time is limited. Your breath, nafas kita, nafasmu itu bisa dihitung sisa berapa nantinya. Berapa kali lagi jantung kita itu masih berdetak. Berapa kali lagi paru-paru kita itu masih bisa mengempis, tarik oksigen. Kalau Anda mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau sungguh-sungguh dimuridkan, mau sungguh-sungguh dalam dengan firman, waktunya sekarang, mulai sekarang, bukan nanti. Karena sometimes for some people, kata nanti itu maybe too late. Bagi sebagian orang, kata nanti itu bisa jadi terlambat sudah. Mau nggak saya mau ajak dari depan sampai belakang nanti ya. Setiap orang yang hadir malam hari ini tempat ini. Waktu kita nyanyikan lagu ini, jadikan ini komitmenmu di hadapan Tuhan. Sungguhkah, ini bukan lagu yang baru ya, kita sering nyanyi lagu ini. Tapi sungguhkah waktu kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan ini seluruh hidupku, sungguhkah Engkau memberikan seluruh hidupmu? Kuserahkan bagimu. Adakah yang masih kau tahan-tahan? Di area ini aku mau sungguh-sungguh, area ini enggaklah, biar aku yang jadi Tuhannya. Tapi malam hari ini, saya mau ajak setiap kita waktu kita buka mulut kita menyanyikan lagu ini. Let's count this as a commitment before God. Bukan di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau kamu jadi orang yang serius sama Tuhan, now is the time. Not later. Amin. Boleh gak semua orang dua-dua tanganmu seperti ini? Kita sambil nyanyikan lagu ini. Tuhan ini. Tuhan ini seluruh hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku Kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku. Tuhan kau perhitungkan setiap komitmen hati. Oh Yesusku, Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. murnikan Hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. murnikan
tirukan doa saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Jadikanku jadikan semakin serupa denganmu. semakin serupa denganmu. Semakin hari Semakin hari, aku mau semakin bertumbuh. aku mau semakin bertumbuh. Aku mau semakin dimuridkan. Aku mau semakin dimuridkan. Aku mau semakin tertanam dalam kebenaran. Aku mau semakin tertanam dalam kebenaran. Dan pakailah hidupku Pakailah hidupku, bukan nanti, bukan nanti, tapi mulai saat ini. tapi mulai saat ini. Kuserahkan hidupku, Serahkan hidupku, berdaulat atas hidupku Tuhan. berdaulat atas hidupku. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Yang di depan silakan kembali ke tempat duduk. Lihat sama kanan kirinya, ngomong kayak begini, ayo kita bertumbuh bersama. Ayo kita dimuridkan di tempat ini. Ngomong lagi kanan kirinya, ayo kita dipakai Tuhan bareng-bareng. Ya mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Tadi Kobin sudah menantang setiap Anda yang udah sekian waktu mungkin datang ke tempat ini tapi Anda belum memutuskan, kamu belum memutuskan mau tertanam di mana, di gereja lokal mana. Oke, pintu rumah ini terbuka untuk Anda. Gak cuman hadir setiap Sabtu, tapi juga tertanam bareng-bareng dimuridkan. Sampai hari ini pun saya tuh masih dimuridkan loh. Kita semua tempatnya adalah murid Kristus, amin. Kita nggak bisa dimuridkan kalau kita tidak ada dalam komunitas. Jadi nanti kalau pulang ibadah, pengen tahu atau nggak ngerti ini saya harus ikut CG yang mana. Pulang bisa samperin ruang kaca di sana namanya Welcome Home Lounge. Di situ bisa tanya-tanya atau kalau enggak, kalau buru-buru banget tanya sama kanan kirinya. Karena saya percaya kanan kiri tempat ini adalah murid-murid Kristus juga yang udah tertanam dan dimuridkan di dalam Connect Group. Yang udah ikut cek lambe-lambekan tangan seperti ini. Mari kita juga mau sambut ya setiap orang yang baru pertama kali hadir. 1, 2, 3. Welcome home. Ya juga buat kalian yang belum dibaptis, berikan dirimu dibaptis. Supaya hidup Anda itu ada di dalam tuntunan Tuhan. Karena saya percaya Roh Kudus itu akan menuntun kita saat kita itu mau taat. Jadi tempatnya di sana. Di sana adalah tempat di mana kehidupan yang baru itu diselebrate di dalam Tuhan. Amin. Nanti yang teman-temannya tahu kalau ada temannya belum dibaptis, pulang dari tempat ini nanti ya sebelum keluar tanyain mau nggak baptis, tak temeni, tak fotoin, ya. Aku barengin kamu, aku mau doain kamu nanti di tempat baptisan. Yang mau katakan amin. Dan kalau ada yang butuh dukungan doa, nanti sepulang ibadah, setelah doa berkat selesai Anda bisa stay di ruangan ini, bisa duduk aja. Nanti ada teman-teman prayer yang akan samperin, yang akan berdoa bersamamu dan berdoa untukmu. Dan kalau wah aman aku nggak ada mau didoakan dan sebagainya. Nanti ya setelah selesai, di luar itu menunggu hadiah-hadiah di games after service di sana. Saya ingin ketemu kalian semua di sana nanti. Saya ingin tahu yang grup coach mana yang juara atau dapat hadiah ya. Jadi let's celebrate, let's have fellowship together after service. Dan gak kalah pentingnya, tadi kan waktu greeter awal di depan ada yang kalian ditanyain toh, yang habis ini bakal kuliah keluar kota. Saya mau tanya lagi nih, yang bakal kuliah keluar kota atau keluar negeri atau keluar angkasa? Enggak ada keluar angkasa. Bisa lambaikan tangan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Atau yang tahu temennya, temen sekolahmu bakal kuliah nih, keluar kota, keluar negeri. Nah, harus ikutan acara ini namanya AOG Hub. Ada ya? Nah, ini adalah AOG Hub. Cuman 1 hari dari jam 10 sampai jam 3. Kalau kalian di tanggal ini masih di Surabaya, saya sangat sarankan kalian ikut yang onsite. Karena saya percaya waktu kita datang onsite itu pasti beda experience-nya juga. So, kalau kalian yang belum daftar AOG Hub, segera daftarkan diri. Atau ada kalian punya teman sekolah yang kalian tahu bakal kuliah ke luar negeri nih. Atau kuliah keluar kota. Boleh loh, forward aja di sini di IG-nya, Instagram-nya @eogmsyouth. Siapa yang belum follow @eogmsyouth? Instagram-nya AOG. Sudah follow semua ya? Langsung di-share aja tentang AOG Hub ini. Supaya mereka juga bisa diberkati, bisa tahu
Waduh, saya nggak boleh spill terlalu banyak acaranya ini. Kalian harus datang sendiri, khusus bagi yang akan setelah ini akan kuliah ke luar kota atau ke luar negeri. Ngomong, coba lihat kanan kirinya. Lu harus ikutan ini. Ya, amin, amin, amin. Oke, saya mau berdoa, saya mau ajak kalian semua berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Juni. Ada yang ulang tahunnya bulan Juni? Yang di sini ada nggak? Ada nggak bulan Juni? Ada? Bisa angkat tangan? Tapi jangan ngerjain temannya ya. Siapa bulan Juni? Oh nggak ada. Saya dikerjain bulan Juni. Nggak ya. Yang ulang tahunnya bulan Juni, lambaikan tangannya sekali lagi. Nah, kita mau sama-sama ucapkan happy birthday. Happy birthday. Ya, meskipun ulang tahunnya tanggal 30, ada nggak yang ulang tahunnya tanggal 30? 30 Juni ada nggak? Belum ya? Kan belum nih, ini kan tanggal 27. Nggak apa-apa, kita doakan sama-sama. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka yang ulang tahunnya di bulan Juni ini. Kita sama-sama sepakat minta berkat Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami ini yang berulang tahun di bulan ini. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang spesial dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan juga punya tuntunan yang spesifik. Tuhan, biar sejak masa mereka masih sekolah ini, di dalam masa muda ini, kami berdoa mereka bisa kenal Tuhan Yesus. Mereka bisa Tuhan pakai juga lewat apapun yang hari ini mereka punya. Lewat talenta, lewat hari ini juga mereka sebagai seorang anak di rumah. Untuk papa dan mama masing-masing, pakai kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati masa depan yang Tuhan sudah tuliskan. Tuhan unlock satu persatu ya Tuhan di dalam perjalanan iman mereka di dalam-Mu. Kami mendoakan biar sungguh hidup teman-teman kami ini itu hidup yang setiap harinya makin hari akan semakin naik bukan turun. Makin hari makin dipenuhi dengan sukacita. Meskipun ada tantangan, ada masalah. Tapi kami berdoa setiap mereka bisa menemukan ada Tuhan di tengah-tengah badai sehebat apapun. Pakai mereka, pakai studi mereka, pakai mereka di keluarga, di dalam pertemanan mereka. Juga di dalam CG kami semua tempat ini. Untuk mereka terus jadi garam dan terang. Dan Kau bawa mereka semakin hari semakin mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Yes. Mari kita sama-sama bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Saat kami mengangkat persembahan kami ini Tuhan, kami juga mengangkat hati kami sebagai ibadah kami di hadapan-Mu. Kami memberikan dengan hati yang sukarela, pakai persembahan kami ini untuk kerajaan-Mu boleh semakin diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai ke tempat-tempat yang di sana banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau. Pakai juga ya Tuhan untuk misi Yesus Kristus. Tidak hanya pengabaran Injil, tapi juga untuk kasih-Mu boleh dirasakan secara nyata di dalam kehidupan setiap orang-orang yang membutuhkan. Pakai biar setiap apa yang kami berikan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang siap memberikan persembahan katakan, amin. Mari kita pulang dengan bersukacita. Haleluya. Mari semuanya bersorak bersama-sama, come on. Woo! Mari kita sambut Tuhan kita yang perkasa. Semuanya beri tepuk tangan bersama-sama, come on. Mari sama-sama semuanya.
Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu demikian hidupku. Di dalam kesesakan, Kau takkan tinggalkan. Sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Angkat kedua tangan kalian, come on. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, begadang dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau perkasa. Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan. Sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Dengan iman katakan, come on. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, begadang dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan. Semua yang katakan, Yesus Kau perkasa. Mari semua Tuhan katakan, Yesus Kau perkasa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah doa berkat ini. Allah mengasihimu, Bapa di sorga mencintaimu. Terimalah berkat darinya. Daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan keperkasaannya Dia akan menuntun hidupmu. Biar tiang awan, tiang api itu menerangimu di waktu malam. Dan menuntunmu di waktu siang supaya tak terantuk kakimu oleh batu sebesar apapun atau sekecil apapun. Engkau bukan pulang, tapi engkau pergi kembali ke rumahmu, ke lingkunganmu, ke setiap tempat di mana engkau Tuhan utus. Engkau berada di sana. Jadilah garam, jadilah terang, jadilah murid Kristus yang sejati. Bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kau berada, membawa terang Kristus itu. Terimalah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat ini curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang menerima sama-sama katakan, amin. God bless you, silakan duduk. See you next week.